Jika kurva Y sama dengan ini selalu berada di atas sumbu X, bilangan bulat terkecil A-2 yang memenuhi adalah. Oke, coba kita tulis ulang dulu kurvanya. Y sama dengan A kurang 2 dikalikan dengan X kuadrat ditambah akar 3 dikalikan dengan 1 kurang A dikalikan dengan X, habis itu ditambah dengan ini, yaitu A kurang 2. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, ini tuh sebenarnya adalah suatu fungsi kuadrat ya, karena bentuknya tuh seperti ini. Nah, sekarang kalau di soal dibilang kurva fungsi kuadrat ini selalu berada di atas sumbu X, kira-kira tuh gambarnya gimana? Kira-kira gambarnya tuh seperti ini. Misalkan kita punya suatu bidang kartesius di mana di sini ada sumbu X, lalu di sini ada sumbu Y, maka kurva fungsi kuadratnya tuh selalu berada di atas sumbu X apabila gambarnya bagaimana? Gambarnya tuh harus berupa suatu parabola yang terbuka ke atas dan dia tidak boleh memotong sumbu X sama sekali. Kapan itu bisa terjadi? Itu bisa terjadi apabila koefisien X kuadratnya, yaitu ini, A minus 2, itu nilainya selalu lebih dari 0 gitu ya, supaya parabolanya itu selalu terbuka ke atas. Ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua adalah diskriminan dari fungsi kuadrat ini, yaitu D-nya harus kurang dari 0. Kenapa? Karena kita pingin fungsi kuadrat yang ada di sini tidak memotong sumbu X sama sekali. Makanya diskriminannya harus kurang dari 0 gitu ya. Oke, sekarang coba kita analisis masing-masing kasus. Mulai dari yang pertama. Yang pertama, kondisi yang pertama itu kan mensyaratkan bahwa koefisien X kuadrat yaitu A kurang 2 katanya harus lebih dari 0. Berarti kalau kita tambahkan kedua ruas pertidaksamanya dengan 2, kita punya A lebih dari 2. Jadi untuk kondisi yang pertama, kita punya A-nya tuh harus lebih dari 2. Oke, ini kita simpan dulu. Nah, sekarang coba kita analisis kondisi yang kedua. Kondisi yang kedua itu mensyaratkan diskriminan dari fungsi kuadratnya, yaitu D-nya harus kurang dari 0 gitu ya. Diskriminan itu adalah B kuadrat kurang 4AC. Berarti B itu adalah ini, koefisien X-nya yaitu akar 3 dikalikan dengan 1 kurang A. Tapi nanti semuanya harus dikuadratkan. Kurang 4 kali A itu adalah koefisien X kuadrat yaitu A minus 2. Lalu dikalikan dengan C. C itu adalah konstanta yaitu A minus 2 juga. Dimana ini semua harus kurang dari 0. Nah sekarang gini, karena di soal yang ditanyakan adalah bilangan bulat terkecil A minus 2 yang memenuhi itu adalah berapa, akan lebih enak apabila kita nyatakan ini semua dalam A minus 2 gitu ya. Jadi gini, ini kalau dikuadratkan kita punya akar 3 dikuadratkan berarti 3. Habis itu 1 min A kalau semuanya dikuadratkan itu kan sama saja dengan gini, A min 1 semuanya dikuadratkan. Lalu dikurangi dengan 4 kali A min 2 kali A min 2 berarti 4 A minus 2 semuanya dikuadratkan. Dimana ini semua harus kurang dari 0. Sekarang ini bisa kita rubah menjadi 3 kali A min 1 itu kan bisa kita rubah jadi gini, A kurang 2 tambah 1 ya kan, lalu semuanya dikuadratkan. Kenapa? Karena minus 2 tambah 1 itu adalah minus 1, bener ya. Habis itu ini semua dikurangi dengan 4 kali A minus 2 semuanya dikuadratkan harus kurang dari 0. Nah sekarang supaya enak, coba kita kotakin nih A minus 2 yang ada di sini. Habis itu A minus 2 yang ada di sini juga kita kotakin. Sehingga kita punya 3 kali kotak plus 1 semuanya dikuadratkan. Habis itu dikurangi 4 dikalikan dengan kotak kuadrat. Hasilnya harus kurang dari 0. Aljabarkan kita dapat 3 kali. Ini kalau dijabarkan kan dapatnya gini. Kotak kuadrat plus 2 kali 1 yaitu 2. 2 kali kotak berarti 2 kotak. Tambah 1 kuadrat yaitu 1 gitu ya. Lalu dikurangi dengan 4 kotak kuadrat. Hasilnya harus kurang dari 0. Aljabarkan lagi kita dapat 3 kali kotak kuadrat berarti 3 kotak kuadrat. 3 kali 2 kotak berarti plus 6 kotak. 3 kali 1 berarti plus 3. Lalu dikurangi dengan 4 kotak kuadrat. Hasilnya harus kurang dari 0. Nah sekarang gini, supaya koefisien dari kotak kuadratnya bertanda positif, coba kita kalikan kedua ruas pertidaksamanya dengan min 1. Tapi nanti tanda pertidaksamanya harus kita rubah. Sehingga kita punya
Min 4 kali min 1 berarti 4. 4 kali kotak kuadrat berarti 4 kotak kuadrat. 3 kali min 1 berarti minus 3, berarti minus 3 kotak kuadrat. Habis itu 6 kotak kali min 1 berarti minus 6 kotak. 3 kali min 1 berarti minus 3. Lalu tandanya berubah, yang tadinya kurang dari menjadi lebih dari. Lebih dari berapa? 0 kali min 1, yaitu 0. Jadi ini kan sama saja dengan 4 kurang 3 kan 1. Berarti ini kan sama saja dengan kotak kuadrat, habis itu dikurangi 6 kotak, habis itu dikurangi dengan 3, hasilnya harus lebih dari 0. Oke, ini kita simpan. Terus karena tempatnya sudah penuh, coba kita lanjutkan analisisnya di slide berikutnya. Nah, sekarang bagaimana cara kita menyelesaikan pertidaksamaan yang ada di sini? Caranya adalah kita ubah fungsi pertidaksamaannya, yaitu kotak kuadrat kurang 6 kotak kurang 3, dengan bantuan konsep melengkapkan kuadrat, karena ini tidak bisa kita faktorkan secara normal. Cara gini, di sini kan koefisien kotaknya itu adalah minus 6. Berarti setengah kalau dikalikan dengan minus 6 tuh berapa? 6 bagi 2 adalah 3, berarti 1 kali min 3 adalah minus 3. Sekarang coba kita buat penjabaran, yaitu kotak, habis itu ambil bilangan yang ada di sini, yaitu minus 3. Kotak min 3 semuanya dikuadratkan, itu hasilnya adalah kotak kuadrat kurang 2 kali 3 kan 6. 6 kali kotak, 6 kotak. Habis itu ditambah dengan 3 kuadrat, yaitu 9. Tapi kan kita cuma butuh kotak kuadrat kurang 6 kotak kan? Berarti kita harus kurangkan kedua ruas dengan 9 untuk mendapatkan kotak kuadrat, lalu dikurangi dengan 6 kotak, hasilnya itu harus sama dengan kotak min 3 semuanya dikuadratkan lalu dikurangi dengan ini, yaitu 9. Oke, ini kita simpan dulu. Nah, sekarang pertidaksamaan yang ada di sini bisa kita rubah jadi gini. Kotak kuadrat kurang 6 kotak kita ganti dengan ini, yaitu kotak kurang 3 semuanya dikuadratkan kurang ini, yaitu 9. Dikurangi dengan 3, hasilnya harus lebih dari 0. Ini kan sama saja dengan kotak kurang 3 semuanya dikuadratkan, lalu min 9 kurang 3 berarti minus 12. Hasilnya harus lebih dari 0. Nah, sekarang ini sebenarnya bisa kita uraikan dengan cara gini. Ini kan sama saja dengan kotak min 3 semuanya dikuadratkan kurang 12, itu kan bisa kita tulis dalam suatu bilangan kuadrat gitu ya. Dapatnya apa? Dapatnya adalah gini. 2 akar 3 semuanya dikuadratkan, ya nggak? 2 kuadrat 4, akar 3 dikuadratkan 3, 4 kali 3 12, benar ya? Lalu ini semua harus lebih dari 0. Apa tujuannya kita menulis dalam bentuk ini? Tujuannya adalah ini bisa kita faktorkan menjadi gini, kotak min 3 kurang 2 akar 3, lalu semuanya dikalikan dengan kotak min 3 lalu ditambah dengan 2 akar 3 gitu ya. Hasilnya harus lebih dari 0. Nah, sekarang dari sini kita sudah mendapatkan nih pembuat 0 fungsinya, supaya kita bisa tempatkan titik kritisnya di garis bilangan gitu ya. Yaitu apa? Yaitu titik kritis, kita tulis titik kritis itu kan didapat ketika fungsi dari ini semua, yaitu kotak kurang 3 kurang 2 akar 3 lalu dikalikan dengan kotak minus 3 ditambah 2 akar 3, nilainya harus sama dengan 0. Dari sini kita punya dua kemungkinan, yaitu kotak sama dengan berapa? 3 plus 2 akar 3, atau si kotak itu harus sama dengan 3 kurang 2 akar 3. Oke, ini kita simpan lagi. Nah, sekarang coba kita tempatkan kedua titik kritis ini di suatu garis bilangan. Ini ada garis bilangan. Terus 3 minus 2 akar 3 tuh letaknya di sini ya. 3 minus 2 akar 3. Habis itu 3 plus 2 akar 3 tuh letaknya lebih ke kanan. Kita tulis 3 plus ini 2 akar 3. Kenapa begini? Karena nilai dari 3 minus 2 akar 3 tuh nilainya kurang dari ini 3 plus 2 akar 3 gitu ya. Makanya bagian yang ini letaknya lebih ke kiri, sedangkan bagian yang ini letaknya lebih ke kanan. Oke, sekarang kita lakukan uji daerah. Kita uji aja daerah yang ada di sini dengan cara ambil kotaknya sama dengan 0. Kalau kotaknya sama dengan 0, terus kita masukkan ke sini atau sini, sama aja gitu ya. Maka kita punya 0 kuadrat kurang 6 kali 0 kurang 3. 0 kuadrat kan 0, 6 kali 0, 0. Berarti
0 kurang 0 adalah 0, 0 kurang 3 adalah minus 3. Berarti daerah yang ada di sini bertanda negatif, habis itu daerah yang ada di sini bertanda positif, di sini juga daerahnya bertanda positif. Mana yang diarsir? Karena tanda pertidaksamaan yang terlibat adalah tanda lebih dari, maka daerah yang diarsir adalah daerah yang bertanda positif gitu ya. Sehingga kita punya gini hasilnya. Nah, sekarang jangan lupa kita harus iriskan dengan kondisi yang berada di awal tadi, yaitu kondisi 1, yaitu A lebih dari 2. Kita tahu bahwa A lebih dari 2 itu kan tadi sama dengan A minus 2 harus lebih dari 0. Dan kita tahu bahwa A minus 2 itu adalah hal yang kita kotakin tadi gitu kan. Sehingga kita punya kotak lebih dari 0. Ini adalah kondisi yang pertama yang tadi gitu ya. Oke, sekarang coba kita iriskan dengan kondisi pertamanya, yaitu kita buat garis bilangan lagi, terus 0-nya kita letakkan di sini gitu ya. Berarti kalau kotak harus lebih dari 0, kita punya gambarnya tuh seperti ini nih. Nah, kayak gini nih. Berarti kalau misalkan kita cari irisan dari hasil yang ada di sini dan hasil yang ada di sini, kita dapatnya gini kan? Kita tarik garis putus-putus dari sini sampai sini. Dari sini kita sudah punya nih irisan dari kondisi 1 dan kondisi 2. Dimana irisannya itu adalah yang ini, yaitu si kotak harus lebih dari ini, yaitu 3 plus 2 akar 3. Atau si kotak itu tadi adalah apa? A minus 2. Berarti kita punya A minus 2 harus lebih dari 3 plus 2 akar 3. Atau kalau 3 plus 2 akar 3-nya kita cari nilai desimalnya, maka kita punya hasil seperti ini. Jadi nilai dari A minus 2 itu ternyata harus lebih dari sekitar 6,5. Nah sekarang karena yang ditanyakan adalah bilangan bulat terkecil A minus 2 yang memenuhi pertidaksamaan ini, maka kita bisa bilang bahwa gini, bilangan bulat terkecil, kita tulis bilangan bulat terkecil A minus 2 yang memenuhi apa? Memenuhi pertidaksamaan ini, itu adalah berapa? Jawabannya adalah 7, karena 7 itu merupakan bilangan bulat terkecil yang nilainya lebih dari 6,5. Udah ketahuan jawabannya. Oke, coba kita tulis ulang dulu jawabannya di slide sebelumnya. Jadi sekali lagi, bilangan bulat terkecil A-2 yang memenuhi adalah 7. Jadi jawabannya yang B.